Sotihotu Namo Buddhaya. Jumpa kembali dengan saya Marianto sebagai guru agama di Kota Jambi dalam rangka Mutiara Iman di Kompas TV. Dimanapun pemirsa, semoga sehat selalu. Pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas tentang hari raya di dalam agama Buddha. Ada 4 hari raya di dalam agama Buddha, tetapi pada kesempatan ini saya akan membahas tentang hari raya Magha Puja. Untuk mengingat kembali semuanya bahwa hari raya di dalam agama Buddha yang sudah terkenal adalah hari raya Waisak, sudah dijadikan sebagai hari raya yang libur nasional, terhitung dari Kepres nomor 3 tahun 1983 dinyatakan hari raya Waisak adalah sebagai libur nasional. Yang kedua adalah hari raya yang sering diperingati adalah Asada. Asada belum menjadi hari raya nasional, hari raya Magha Katina, dan yang kita akan bahas pada kesempatan ini adalah hari raya Magha Puja. Hari raya Magha Puja adalah memperingati sebuah peristiwa yang terjadi di bulan Magha. Ada 2 peristiwa penting yang terjadi di bulan Magha. Yang pertama adalah peristiwa pada bulan ke-9 atau bulan ke-11 ketika Sang Buddha sudah mencapai penerangan sempurna. Itu terjadi di Wihara Weluwana Arama atau hutan bambu di dekat kota Rajagaha. Wihara Weluwana adalah wihara yang dipersembahkan oleh Raja Bimbisara. Dalam peristiwa ini, untuk kita cermati, untuk kita pahami, ada 4 peristiwa penting yang dikenal dengan istilah Caturangga Sanipata. Peristiwa yang pertama adalah berkumpulnya 1250 biku yang datang tanpa memberitahu satu sama lain, datang tanpa undangan, ya. Mereka semuanya adalah mencapai tingkat sucian arahat, dan mereka semua adalah 6 abinya, calabinya, artinya mereka para arahat yang mencapai 6 kemampuan batin. Dan mereka juga semua ditapis oleh Sang Buddha sendiri dengan sebutan Ehibaiku. Pada peristiwa ini, setelah 4 dikenal dengan Caturangga Sanipata, Buddha juga mengajarkan kepada para arahat ini tentang Owada Patimokkha. Apa yang dimaksud dengan Owada Patimokkha itu sendiri? Owada Patimokkha adalah sebuah ceramah yang sangat sederhana tetapi bisa dipahami karena semuanya arahat. Kita mungkin belum bisa sampai ke sana, sampai mencapai arahat, tetapi kita bisa memahami, kita bisa mencontoh apa yang disampaikan oleh Sang Buddha itu bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang dimaksud dengan Owada ini sama dengan di Dhammapada, ya, bab 14 ayat 183 dan 185 yang berbunyi, janganlah berbuat kejahatan, perbanyaklah perbuatan baik, sucikan hati dan pikiran. Inilah ajaran para Buddha. Artinya apa? Kita bisa memaknai hari raya Magha Puja itu dengan khotbah Sang Buddha. Janganlah berbuat kejahatan. Semua agama pasti setuju. Perbanyaklah kebajikan. Pasti semuanya juga setuju. Apa yang harus kita lakukan dengan perbuatan baik itu sendiri? Apa yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari di dalam memperbanyak perbuatan baik? Tentu kita, ya, yang hal-hal yang paling mudah dulu untuk di dalam hal perbuatan baik. Sebuah pertanyaan yang sederhana, mengapa kita harus berbuat baik? Ini sebuah pertanyaan yang sederhana. Sesungguhnya ketika kita bisa melakukan perbuatan baik, kita bisa mengondisikan
karma-karma baik kita, bisa mengondisikan hukum sesuai hukum karma. Apa yang kita lakukan itu yang akan kita dapat. Apa yang harus kita lakukan di dalam buah perbuatan baik? Perbuatan baik itu terjadi melalui salurannya ada 3, melalui pikiran, melalui ucapan, dan melalui sebuah tindakan. Selama ini selalu kita menganggap bahwa berbuat baik itu harus kehilangan uang. Tidak. Sang Buddha pernah mengatakan bahwa dengan dana yang banyak, dengan uang yang dipersembahkan yang banyak, Anathapindika itu bisa berdana sebanyak 108 juta keping emas. Manfaatnya memang luar biasa, tetapi manfaat yang didapat oleh Anathapindika adalah alam kebahagiaan. Ada perbuatan baik yang lainnya yang bisa kita lakukan dan manfaatnya akan lebih tinggi, dengan melatih kemoralan, dengan melatih bawana atau meditasi. Ini akan memiliki sebuah karma baik yang luar biasa. Di dalam agama Buddha memang ya ada 10 karma baik yang mengondisikan. Yang pertama adalah dana. Kenapa dikatakan dana? Dana karena yang paling mudah bisa kita lakukan. Yang kedua bisa kita lakukan adalah sila. Yang ketiga adalah bawana. Yang keempat bisa kita melakukan perbuatan baik berupa patamudana, merasa berbahagia atas kebahagiaan kepada orang lain. Ya, perbuatan baik yang saat ini bisa kita lakukan bisa dikatakan adalah dhamma sawana, mendengarkan dhamma. Ketika pemirsa dimanapun berada ikut mendengarkan, bisa mempraktekkan apa yang dilakukan dalam ketiapan kehidupan sehari-hari, ini adalah sesuatu yang luar biasa. Maka jangan kemana-mana Bapak Ibu dan rekan-rekan sedama, kita akan kembali lagi untuk melanjutkan 10 perbuatan baik yang bisa kita praktekkan, yang bisa kita contohkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, jumpa kembali setelah kita jeda. Ada hal-hal yang ingin saya sampaikan tentang 10 perbuatan baik yang bisa kita lakukan di mana saja, kapan saja. Tadi sudah saya singgungkan dana. Dana, janganlah berpikir bahwa dana itu hanya sebatas materi. Bisa kita lakukan melalui nasihat, melalui pengharapan. Dana juga kita bisa lakukan melalui tenaga, pengorbanan, waktu, ide-ide. Bisa melalui pengampunan atau maaf ketika orang lain melakukan sebuah kesalahan. Yang kedua, perbuatan baik yang harus kita perbanyak, memahami tentang banyak kita lakukan adalah sila. Bagaimana kita praktek sila di dalam kehidupan sehari-hari? Sangat sederhana pemirsa, kita sebagai umat Buddha cukup latihan sila ini. Apabila kita lakukan di dalam praktek kehidupan sehari-hari dengan menghindari pembunuhan makhluk hidup atau menyakiti makhluk lain, mungkin dengan pasangan sendiri kita bisa menjaga ucapan kita supaya tidak menyakiti, ya. Yang kedua, tidak mengambil barang yang bukan milik kita sehingga membentuk karakter pada diri kita. Kita merasa bahwa ini bukan milik kita, ini bukan milik kita, sehingga tertanam di dalam diri kita apapun yang ada, tidak ada keinginan untuk memiliki. Yang ketiga, kita harus bisa berbuat setia dengan pasangan, dan kita jangan sampai berbuat yang tidak sopan, yang bisa membuat diri kita malu dengan perilaku yang tidak baik. Yang keempat, kita harus bisa menghindari kata kasar, omong kosong, fitnah, bohong. Ini untuk latihan diri kita. Yang kelima,
yaitu kita harus menghindari makanan atau minuman yang dapat melemahkan kesadaran. Dari 5 sila ini sesungguhnya yang sering kita lakukan adalah sila yang keempat, berkata kasar, omong kosong. Ini harus benar-benar untuk pembelajaran, dan hati-hati dengan sila yang kelima ya pemirsa. Sesungguhnya lemahnya kesadaran ini bisa terjadinya sila-sila yang lain. Mungkin kita hal-hal yang sederhana, mulai dari minuman keras mulailah dihindari supaya jangan sampai kesadaran. Saat ini sangat ironis sekali ya, penggunaan obat-obatan yang terlarang ini sangat memprihatinkan kita. Kita harus sebagai kepala keluarga, sebagai keluarga harus bisa benar-benar mengawasi keluarga kita jangan sampai kejerumus ke dalam hal itu. Yang ketiga, cara berbuat baik kita adalah meditasi. Sesungguhnya dengan melaksanakan bawana atau meditasi itu manfaatnya besar sekali. Manfaat yang bisa kita rasakan adalah pengendalian diri. Kalau kita bisa melaksanakan sila, meditasi akan mudah kita lakukan. Meditasi itu sebenarnya adalah menyadari setiap saat apa yang kita lakukan, sehingga kita sadar sepenuhnya, bertanggung jawab sepenuhnya dengan apa yang kita lakukan. Memang selama ini kita sering melihatnya meditasi itu hanya duduk, diam. Ya, itu memang praktek secara nyata. Tetapi sesungguhnya praktek meditasi yang secara vipassana, meditasi itu sebenarnya ada dua, ada samatha dan vipassana. Vipassana sering sekali dilakukan hanya waktu-waktu tertentu dan dipraktekkan oleh orang-orang tertentu. Itu adalah menyadari kok semua apa yang kita lakukan. Ini manfaatnya besar sekali kalau kita bisa melakukannya. Yang keempat adalah Dhamma sawana atau sering dikatakan Dhamma desana ya. Dhamma desana adalah memberikan suatu pengetahuan, memberikan sebuah ceramah. Ini mungkin tidak semua orang bisa melakukan, tetapi banyak juga yang bisa kita lakukan mulai saat ini dengan teknologi yang ada. Mungkin di keluarga yang biasanya menonton sebuah tayangan-tayangan yang mungkin sifatnya drama, mulailah atau sifat-sifatnya hanya sebuah film yang kekerasan bentuknya, diganti dengan YouTube dari para biku atau YouTube yang bisa menambah sebuah pengetahuan sehingga menambah kebijaksanaan di dalam diri. Dhamma sawana adalah memberikan sebuah pengetahuan, sedangkan Dhamma sawana adalah bagaimana kita bisa belajar mendengar. Mulai hari ini setiap hari Minggu Bapak Ibu bisa membawa keluarga ke wihara yang mendengarkan. Kalau memang waktunya tidak ada, bisa di rumah tayangan-tayangan diganti dengan sebuah tayangan yang beredukasi tentang Dhamma. Ini sangat besar manfaatnya. Ada juga perbuatan baik yang harus kita lakukan ya. Itu adalah patidana. Patidana adalah sebuah perbuatan yang mulia untuk mengingatkan kepada leluhur ya. Ada patomodana, ada patidana. Memang agak mirip sebenarnya, tetapi memiliki makna yang berbeda. Patidana adalah pelimpahan kepada sanak keluarga yang telah meninggal dengan kebajikan yang kita lakukan. Bukan kebajikannya kita transfer ke leluhur, bukan, tapi kita mengingat kembali kebajikan-kebajikan yang pernah dilakukan leluhur. Kita tidak pernah tahu leluhur terlahir di mana. Semoga ya dengan kebajikan ini leluhur akan terlahir yang lebih baik. Sedangkan patomodana adalah merasa senang atas kebahagiaan orang lain. Ini sering sekali kita akan iri melihat kebahagiaan orang lain, maka kita harus kurangi ya. Dimanapun pemirsa Kompas TV yang berada, dengan menyadari bahwa orang lain bahagia, kita ikut bahagia, sesungguhnya telah menumbuhkan rasa empati yang ada dalam diri kita. Tetapi kalau kita justru merasa senang dengan kesengsaraan orang lain, sesungguhnya ada sesuatu yang salah pada diri kita. Pemirsa, jangan kemana-mana, kita sambung kembali nanti tentang perbuatan jahat. Terima kasih.
Oke, jumpa kembali dimanapun pemirsa Kompas TV berada. Kita lanjutkan. Makna dari Magga Puja yang kedua adalah jangan berbuat jahat. Tambahlah kebajikan, tambah kebajikan, perbuatan baik. Tadi sudah kita jelaskan. Selanjutnya saya akan membahas tentang 10 perbuatan buruk yang harus kita hindari. Karena kalau kita melakukan perbuatan ini, bagaimana kita akan bisa mempraktekkan, sucikan hati dan pikiran. Perbuatan buruk apa yang harus kita hindari? Yang pertama, perbuatan buruk yang pertama itu adalah membunuh, menyiksa. Sebuah pertanyaan yang sederhana, kenapa kita harus menghindari? Sesuai dengan hukum karma, sesuai dengan benih yang ditabur, itulah buah yang akan didapat, itulah buah yang akan dipetik. Ketika kita bisa menghindari pembunuhan, menyakiti makhluk lain, sesungguhnya telah menyelamatkan diri kita. Perbuatan buruk yang kedua adalah tidak boleh mengambil barang yang tidak diberikan. Perbuatan ini akan merugikan diri kita karena menjadi sebuah kebiasaan yang tidak baik kalau kita sering melakukan hal-hal kecil. Biasanya ya, saya selaku guru selalu ingatkan kepada anak, kalau memang ada potongan pensil walaupun itu kecil dan itu bukan miliknya, tolong dikumpulkan, jangan suka diambil. Atau pena atau hal-hal yang kecil, mungkin uang walaupun hanya itu 500 atau 1000, jangan diambil, supaya tidak menjadikan sebuah pembiasaan yang buruk. Sesuatu yang buruk itu biasanya dimulai dari hal-hal yang kecil. Saat ini justru kita sangat prihatin, orang menggunakan HP itu sangat sulit sekali untuk kita hindari. Itu juga dari hal-hal tadinya ya nonton sebentar, lama-lama menjadi sebuah kebiasaan yang buruk. Sulit sekali untuk bisa menghindari HP itu sendiri. Yang ketiga, perbuatan buruk yang harus benar-benar kita hindari adalah perbuatan asusila. Dalam pengertian di sini, perbuatan yang tidak sopan kalau untuk anak-anak, yang berperilaku yang dapat merendahkan diri kita sendiri, yang dapat membuat malu diri kita sendiri. Yang keempat, perbuatan buruk yang harus benar-benar kita hindari adalah kata kasar. Kata kasar ini walaupun kelihatan sederhana, walaupun kelihatan sederhana, tetapi sesungguhnya bisa membuat orang akan menanamkan kesan yang tidak baik, dan kerugian yang dilakukan bagi orang yang suka mengucapkan kata kasar itu sebenarnya akan memiliki wajah yang jelek. Kan yang rugi sesungguhnya diri kita. Memang mungkin dia akan ketika berkata itu akan mendapat sebuah kepuasan sesaat, tetapi menimbulkan sebuah kerugian yang besar kalau kita sering berkata kasar. Omong kosong adalah berbicara yang tidak perlu. Itu seharusnya kita hindari. Karena apa? Manfaatnya tidak banyak, tapi justru kerugian dari waktu, tenaga, energi sering ini terjadi. Fitnah ini memang kadang-kadang banyak orang yang melakukan dengan tujuan-tujuan tertentu. Dia tidak menyadari dampak yang dia lakukan. Ini juga sesuatu yang harus benar-benar harus kita hindari. Karena dampak dari fitnah ini efeknya seperti domino yang banyak sekali terjadi. Yang keempat adalah berbohong. Ini yang harus benar-benar kita hindari betul. Berbohong hanya akan bisa menimbulkan kebohongan yang baru. Ketika seseorang sudah berbohong, dia akan muncul kebohongan yang baru. Siapa yang rugi? Diri kita sendiri. Sudah 7. Yang ke-8 adalah pandangan salah. Ini pandangan salah ini sebenarnya kalau di 10 perbuatan baik itu ada dikenal namanya di 7 kama. Tetapi kalau di perbuatan jahat, memiliki pandangan salah ini sebenarnya bisa berdampak yang luar biasa. Karena apa? Ketika seseorang sudah memiliki sebuah konsep yang salah, perbuatan-perbuatan yang lain bisa mengikuti. Keserakahan bisa terjadi, kebencian juga bisa terjadi. Hal ini yang benar-benar yang harus bisa kita hindari. Makanya Sang Buddha mengucapkan, janganlah berbuat kejahatan. Tetapi yang saat itu memang yang mendengarkan semuanya adalah para biku, para aha, tentu mudah sekali karena mereka sudah terbebas dari kekotoran batin. Tapi bagi kita
perbuatan jahat ini kalau kita sering melihat orang melakukan, janganlah menganggap bahwa itu sesuatu yang biasa, tapi kita harus punya sebuah prinsip, hal ini harus kita lakukan. Makna yang terakhir adalah sucikan hati dan pikiran. Bagaimana kita menjaga pikiran batin kita untuk bisa setiap saat penuh dengan cinta kasih, kasih sayang, dan penuh dengan kebijaksanaan. Demikian apa yang sudah saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi pemirsa dimanapun, dan saya ucapkan Sabi Sata Bhawantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.